Apakah kamu pernah kepikiran buat mulai bisnis tapi langsung ciut karena merasa nggak punya modal? Kayaknya banyak banget orang yang kepengen punya usaha sendiri, tapi akhirnya nggak jadi-jadi karena merasa perlu duit banyak buat mulai. Padahal, kalau kita bongkar lebih dalam, bisnis dengan modal nol itu bukan cuma mungkin, tapi beneran bisa dilakukan. Tapi sebelum kita lanjut, ada satu hal yang harus dicatat dulu. Modal nol itu bukan berarti nggak usaha sama sekali. Modal nol bukan berarti nggak butuh tenaga, waktu, atau skill. Kadang, orang-orang salah kaprah menganggap bisnis modal nol itu bisa langsung jalan sendiri, padahal tetap butuh yang namanya usaha ekstra. Tapi kalau kamu punya keinginan kuat dan siap kerja keras, modal nol itu nggak bakal jadi halangan. Jadi gimana sih caranya? Pertama, kita harus sepakat dulu soal definisi modal nol. Kalau yang kamu maksud adalah benar-benar tanpa uang sepeser pun, ya itu agak sulit. Tapi kalau maksudnya tanpa modal besar dan bisa dimulai dengan apa yang udah kita punya, itu yang lebih realistis. Nah, bisnis model seperti ini biasanya memanfaatkan skill, koneksi, dan platform gratis yang udah tersedia. Misalnya, sekarang ini dunia digital udah berkembang banget. Dulu kalau mau jualan harus punya toko fisik, stok barang, bahkan modal buat produksi. Sekarang, kamu bisa mulai dari sosial media, bisa jualan dengan sistem pre-order, bisa dropship tanpa perlu nyetok barang, atau bahkan jual jasa yang nggak perlu modal uang sama sekali. Nah, bisnis modal nol itu bisa dibagi jadi beberapa jenis. Ada yang berbasis jasa, ada yang berbasis kreativitas, ada yang memanfaatkan media online, dan ada juga yang bisa jalan dengan sistem dropshipping atau affiliate marketing. Kita bahas satu-satu biar lebih jelas ya. Bisnis berbasis jasa itu yang paling gampang dimulai tanpa modal. Kenapa? Karena yang dijual adalah skill yang kamu punya. Misalnya, kalau kamu jago desain, bisa mulai tawarin jasa desain grafis. Kalau kamu jago nulis, bisa jadi penulis artikel atau copywriter. Kalau kamu ngerti bahasa asing, bisa jadi penerjemah. Intinya, kamu menawarkan keahlian yang kamu miliki tanpa perlu stok barang atau modal besar. Tapi, aku nggak punya skill khusus, gimana dong? Nah, disinilah banyak orang salah kaprah. Mereka mikir skill itu harus sesuatu yang super teknis, padahal nggak juga. Misalnya, kamu mungkin nggak bisa desain grafis tingkat tinggi, tapi kamu bisa bantu orang bikin presentasi PowerPoint yang rapi dan menarik. Itu juga jasa. Atau kamu mungkin nggak jago nulis artikel panjang, tapi kamu bisa bikin caption media sosial yang engaging. Itu juga skill. Jadi, kalau ngerasa belum punya skill tertentu, coba lihat keahlian sederhana yang bisa dikembangkan. Terus gimana cara dapetin pelanggan pertama? Nah, ini juga salah satu keunggulan bisnis jasa. Kamu bisa mulai dengan nawarin ke lingkungan sekitar. Bisa ke teman-teman, keluarga, atau lewat sosial media. Jangan takut buat mulai dari gratisan dulu kalau perlu. Yang penting ada portofolio yang bisa ditunjukin ke orang lain. Kalau bisnis berbasis jasa udah jelas, sekarang kita bahas bisnis berbasis kreativitas. Ini cocok buat kamu yang suka bikin sesuatu, entah itu tulisan, gambar, video, atau bahkan konten di media sosial. Sekarang ini, jadi konten kreator itu udah bisa dibilang bisnis sendiri. Kalau kamu suka ngomong di depan kamera, bisa coba bikin video di YouTube atau TikTok. Kalau kamu suka fotografi, bisa jual hasil jepretan di platform stok foto. Kalau kamu suka nulis, bisa coba bikin blog dan nanti dapetin penghasilan dari iklan atau kerja sama brand. Yang paling penting dalam bisnis kreatif ini adalah kesabaran dan konsistensi. Banyak orang yang pengen sukses instan, tapi nggak mau bangun dari nol. Padahal, kalau kamu lihat YouTuber besar atau influencer sukses, hampir semuanya butuh waktu bertahun-tahun buat sampai ke titik sekarang. Terus ada juga bisnis yang memanfaatkan media online, kayak dropshipping atau affiliate marketing. Ini pas banget buat yang pengen jualan tapi nggak punya modal buat stok barang. Sistemnya gampang. Kamu cuma perlu cari supplier yang menawarkan sistem dropship, lalu pasarkan produknya di sosial media atau marketplace. Kenapa ini bisa jalan dengan modal nol? Karena kamu nggak perlu keluar duit buat beli barang dulu. Kamu cuma perlu fokus di pemasaran dan melayani pelanggan. Begitu ada yang beli, supplier yang bakal kirim barangnya langsung ke pelanggan. Jadi, kamu nggak perlu repot urus stok atau packing barang sendiri. Sama halnya dengan affiliate marketing.
Ini model bisnis di mana kamu cukup promosiin produk orang lain dan dapat komisi dari setiap penjualan yang terjadi lewat link yang kamu bagikan. Ini bisa lewat blog, Instagram, TikTok, atau bahkan WhatsApp. Tapi meskipun terdengar gampang, tetap ada tantangannya. Bisnis model ini butuh yang namanya strategi pemasaran yang kuat. Harus tahu cara bikin konten yang menarik, tahu cara membangun audiens, dan tahu produk apa yang cocok buat dipromosikan. Kalau asal share link tanpa strategi, ya hasilnya juga nggak bakal maksimal. Lalu, kalau memang bisnis modal nol itu bisa dilakukan, kenapa nggak semua orang melakukannya? Jawabannya ada di mental dan konsistensi. Banyak orang yang pengen sukses cepat, tapi males buat bangun dari nol. Banyak yang mudah menyerah di tengah jalan karena nggak langsung lihat hasilnya. Padahal, bisnis modal nol itu memang butuh waktu buat berkembang. Harus sabar, harus mau belajar, dan yang paling penting harus mau action. Yang sering terjadi, orang-orang udah punya ide, udah tahu caranya, tapi nggak mulai-mulai. Entah karena takut gagal, entah karena terlalu perfeksionis, atau sekadar males action. Makanya, kalau kamu benar-benar mau bangun bisnis tanpa modal, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mulai dulu aja. Nggak perlu nunggu semuanya sempurna. Mulai dari yang kecil, lihat respon pasar, terus berkembang dari situ. Seiring waktu, kamu bakal belajar dan bisa memperbaiki strategi yang kurang efektif. Pada akhirnya, bisnis modal nol itu bukan mitos, tapi juga bukan sulap. Bisa dilakukan, tapi tetap butuh usaha, kesabaran, dan strategi yang tepat. Jadi kalau selama ini kamu nunggu waktu yang tepat buat mulai, sekarang adalah waktu yang tepat. Gak perlu modal besar buat sukses. Yang penting ada tekad besar. Jadi, bisnis apa yang mau kamu mulai hari ini? Kasih tahu di kolom komentar. See you di next video.